Masak nasi nih tengah malam nih, untuk persiapan besok pagi. Orang-orang jam segini sudah pada tidur nyenyak. Kita di sini sampai jam segini masih belum tidur, masih banyak yang harus dikerjakan sambil memantau dan memperhatikan kondisi anak binaan kami, yang salah satunya ada yang lagi kondisi kurang enak tubuh, lagi sakit ini, lagi sakit kepala, badannya agak panas. Jadi sambil masak nasi, sambil juga memperhatikannya, melihat kondisi suhu tubuhnya. Kiranya anak binaan kami yang satu ini sembuh pulih. Kadangkala ada saatnya situasi dan kondisi kita menyita kenyamanan yang seharusnya jam-jam orang pada tidur semuanya, namun kita di sini terkadang juga belum juga tidur karena masih ada yang harus diselesaikan. Nah, ada pekerjaan yang juga masih harus diselesaikan. Jangan menunda-nunda pekerjaan, karena pekerjaan hari ini untuk diselesaikan hari ini, pekerjaan untuk besok hari itu lain lagi yang harus kita selesaikan hari itu juga. Untuk saat-saat sekarang ini sudah lebih mendingan karena ada waktu untuk bisa tidur, karena situasi anak-anak binaan kita sudah semakin membaik, jadi tidak terlalu harus didampingi. Lain halnya di saat tahun-tahun sebelumnya, bertahun-tahun sejak mereka direkrut dari jalanan itu, ya kita tidak pernah tidur pulas atau tidur nyenyak, harus selalu mendampinginya tiap malam sambil memantaunya. Barangkali ada hal-hal yang membahayakan muncul dari melalui anak-anak kami ini. Kadangkala juga yang tidak diduga-duga, mereka bisa memegang pulpen, sendok, garpu. Yang tidak diduga-duga itu bisa membahayakan. Oleh sebab itu, kita tidak pernah tidur nyenyak. Tahun-tahun sebelum-sebelumnya, sejak anak-anak kami direkrut dari jalan sampai dengan mengalami proses pemulihan itu terus dipantau, terus juga tiap malam tidak pernah tidur nyenyak, menjaga kemungkinan ada hal-hal yang dimunculkan dari diri mereka itu. Sewaktu-waktu mereka kumat, kadang-kadang piring, gelas itu dengan spontan yang tidak diduga-duga itu membahayakan. Ketika mereka sudah masuk dalam proses pemulihan, ya puji Tuhan dikasih kesempatan untuk bisa tidur malam, tidak harus bangun-bangun memantau mereka. Kalau dulu itu bergerak sedikit pun kami harus bangun juga memantaunya, memperhatikan dan mengamati gerak-geriknya. Karena kalau baru-baru direkrut dari jalan itu, setiap pribadi mereka masing-masing itu memiliki karakter pribadi yang berbeda-beda. Ada juga yang kerjaannya itu satu malam suntuk itu jalan terus dalam rumah itu, tidak duduk-duduk juga. Jadi sambil jalan keliling dalam rumah itu
sambil juga buang kotoran, buang air kecil. Di mana dia berdiri ya di situ dia membuangnya. Jadi kerjaan itu bertahun-tahun ya membersihkan kotoran aja, kotoran mereka. Nah, dia harus didampingi sampai dengan dia bisa tidur. Ketika dia sudah tidur, barulah kita juga menyusul bisa tidur. Itu pun tidurnya tidak nyenyak, tidur ayam sambil buka mata gitu, melihat ketika mereka bergerak sedikit pun ya saya harus bangun mengamati. Kecuali memang ada tempatnya yang memang khusus, ruangan untuk mereka gitu. Kalau ini kan ruangannya kan kecil aja, terbatas. Kita bergabung, tidurnya aja gabung. Makanya setiap kali gabung tidur sama anak-anak ini ya kadang-kadang juga kita dipenuhi dengan kotoran, badan kita basah semua, dipipisinnya lah basah semua badan itu kena kotoran mereka ini. Ya harus butuh perjuangan, butuh pengorbanan, korban perasaan, korban pikiran, tenaga, waktu, materi, semua harus dikorbankan, menyita kenyamanan kita. Seharusnya kita bisa tidur enak, ya tidak bisa tidur enak lah saat-saat dalam proses pemulihan mereka ini. Namun ya puji Tuhan, saat situasi saat ini karena mereka semua sudah membaik, walaupun kadang-kadang juga masih bisa terkumat-kumat gitu, masih teruslah kita pantau itu. Anak-anak binaan udah pada tidur semuanya ini. Terkadang juga ya beginilah situasinya, harus jaga malam juga di dalam sambil memantau, melihat barangkali ada nyamuk menggigit mereka. Apalagi kalau kondisinya ada yang sakit ini sangat-sangat luar biasa. Harus didampingi, memperhatikan suhu tubuhnya.